Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya akan membuatkan video untuk pengisian e-kinerja bagi P3K yang diangkat angkatan yang ketiga ya, yang mulai dari periode Juli sampai 31 Desember ya, kalau tidak salah. Baiklah, di sini pertama-tama login dahulu menggunakan akun MySabka. Login dulu dengan akunnya masing-masing ya. Nah, setelah login, kembali dulu ke menu SKP. Nah, di menu SKP ini tambahkan periode SKP. Nah, di sini silakan diketikkan bagi P3K yang ingin baru mengisi, yaitu periode awal sesuai dengan SK-nya. Kalau tidak salah itu mulai dari bulan Juni atau Juli gitu. Jadi lihat di sini, kalau bulan Juli berarti buat pas saja tanggal 1 Juli, kemudian periode akhirnya klik tanggal 31 Desember. Nah, ini ya. Kemudian pendekatannya pilih pendekatan kuantitatif. Kemudian klik OK. Nah, ini saya tidak klik OK karena saya sudah membuat untuk diri saya sendiri. Ya, ini untuk yang P3K baru saja ya. Nah, setelah periode tadi dibuat, periode SKP sudah dibuat, kemudian masuk ke detail SKP. Nah, di detail SKP ini frekuensi. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Kalau di sini kan misalnya kita lihat di sini yang RHK utama miliknya kepala sekolah itu terselenggaranya pengelolaan pendidikan dalam rangka pendayagunaan. Nah, di sini jenis RHK-nya pilih utama. Kemudian ketikkan di sini untuk siapa, untuk RHK kitanya. Kita tuliskan di sini misalnya terlaksananya kegiatan IHT. Nah, kemudian klik OK. Itu satu. Kemudian ingatkan tugas-tugas dari guru masing-masing ya. Nah, misalnya itu, kemudian isi lagi tambah RHK. Kemudian tetap bagian yang pengelolaan atau terlaksananya pengembangan kurikulum, misalnya itu kan supervisi dan pembelajaran inovatif, bisa di sini diisikan jenis RHK-nya utama. Pilih di sini misalnya perangkat administrasi pembelajaran, administrasi pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu ya. Kemudian klik OK lagi. Nah, setelah itu bisa ditambahkan lagi bila Bapak Ibu guru bekerja sebagai wali kelas itu ya. Wali kelas itu ditambahkan di bagian mana ya, kalau tidak salah. Bisa dilihat di sini contohnya ya, di RHK bisa dilihat di sini contoh RHK-nya. Nah, di sini. Nah, di sini RHK. Nah, bagi RHK guru bisa dilihat di sini. Bila tadi skala pendidikan, di situ bisa dimasukkan IHT. kemudian MGMP. Nah, kemudian tersupervisi di sini administrasi pembelajaran.
Kalau dalam peserta didik berarti terlaksana kegiatan PPDB dan MPLS. Nah, kemudian terlaksana kewirausahaan, iklim budaya, dan juga di sini pengelolaan PKB yang ikuti penunjang peserta didik. Nah, di sinilah yang bagi pengawas ujian bisa dilihat pada era intervensi kepala sekolah yang bagian terlaksananya kegiatan penunjang tugas pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, di sini nanti kita masukkan kita yang sebagai pengawas, guru-guru sebagai pengawas, nah juga sebagai anggota profesi, misalnya anggota PGRI dan lain sebagainya ya. Itu untuk RHK-nya. Nah, setelah RHK kemudian masuk lagi kepada setelah RHK selesai ya, kemudian diajukan. Nah, SKP-nya sebelum diajukan edit juga yang namanya itu ini. Nah, ini lampiran dukungan sumber daya. Klik saja edit, tuliskan. Kalau di sini kan kalau saya bagian kurikulum, dukungan penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum, dukungan penyusunan buku 1 sesuaikan dengan tugas dari ibu guru sekalian. Misalnya tuliskan dukungan penyusunan administrasi pembelajaran dan lain-lain untuk yang bagian ininya, bagian dukungan sumber daya. Sebenarnya skema pertanggungjawaban kalau yang bagian saya yang kurikulum, di situ saya isi program pembelajaran telah dibuat dan perangkat pembelajaran dibuat. Nah, kalau Bapak Ibu sesuaikan saja sebagai tugas tambahannya sebagai apa untuk skema pertanggungjawabannya. Kemudian juga untuk konsekuensinya di sini bisa disamakan. Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka diberikan tugas baru, apabila baik dalam laporan maka dapat ditetapkan sebagai guru berprestasi. Oke, itu untuk yang RHK dan juga lampiran dari RHK. Nah, kemudian nanti setelah ini selesai semua baru diklikkan ajukan. Nah, sini klikkan ajukan. Nah, setelah diklikkan ajukan nanti ditunggu dulu kepala sekolah akan menyetujui atau tidak. Bila tidak, mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, setelah diklikkan ajukan, apabila setelah disetujui baru nanti kita bisa mengisi yang namanya rencana aksi dan juga bukti dukung. Nah, untuk bukti dukungnya nanti di video yang selanjutnya. Terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya berikan bantuannya kepada P3K yang baru untuk mengisi RHK-nya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.